Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sejarah Pemikiran Ekonomi akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang aliran LaTeX. Untuk pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian LaTeX yang akan dipaparkan oleh Saudara Holili. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian LaTeX. Bagaimana diketahui bahwa sekitaran tahun 1970-an dan 1980-an terjadi perdebatan di antara pakar ekonomi. Ketika itu muncul pemikiran-pemikiran baru yang kontrak terhadap pemikiran Keynes dan Neo-Keynes klasik yang dianggap sudah tidak mampu memecahkan permasalahan ekonomi pada masa tersebut. Kelompok pemikiran yang muncul pada masa itu dinamakan Rational Expectation atau RATEX. Pemikiran ini mengembangkan Rational Expectation Theory, sedangkan pada pakar RATEX berpendapatan bahwa tidak ada peluang kebijakan fiskal maupun moneter untuk menstabilkan perekonomian. Menurut aliran LaTeX, masalah-masalah ekonomi terjadi karena kesalahan dalam memperkirakan peristiwa ekonomi pada masa yang akan datang. Kesalahan tersebut tidak terjadi secara sistematis, melainkan secara beracak. Uraian tersebut menjalankan dengan pendapat Dejojo Hadiskusumo 1991 sampai 148. Teori LaTeX merupakan kontrak revolusi para pemikiran ekonomi yang menentukan method Keynes dan neoklasik. Sejak awal tahun 1980-an, pemikiran LaTeX sangat berpengaruh di kalangan akademik, khususnya di Amerika Serikat. Pemikiran aliran LaTeX banyak melakukan kritik terhadap pandangan-pandangan Keynes, khususnya tentang pentingnya campur tangan pemerintah, implementasi kebijakan Fed-Tunen, dan pengaruh ekspektasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Kemudian tentang tokoh-tokoh LaTeX akan dijelaskan oleh Arifanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tokoh-tokoh LaTeX. Para pemikir aliran LaTeX menganjurkan agar pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat gebrakan surprise. Agar para pelaku ekonomi akan sulit untuk memperkirakan atau mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan kebijakan tersebut. Di antaranya para pemikir LaTeX adalah yang pertama John F. Mood tahun 1961 pada tulisannya yang berjudul Rational Expectation and Theory of Price Movement, yaitu ekspektasi tiap orang bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan prediksi model. Dan yang kedua oleh tokoh Michael Carter. Ekspektasi rasional adalah upaya meramal secara esensial variabel ekonomi untuk membuat kebijakan secara tepat pada tahun 1984. Dan yang ketiga yaitu Cash and Fire. Dalam kesempatan lain mengatakan bahwa hipotesis ekspektasi rasional mengasumsikan bahwa orang mengetahui tentang model ekonomi secara benar pada tahun 1999. Kemudian di sini ada unsur ekspektasi dalam perekonomian. Selama periode 1970-an, struktur perekonomian neo-Keynesian, moneteris, dan aliran sisi penawaran mendominasi teori-teori, pemikiran-pemikiran, dan kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Jika diperhatikan, ketiga pendekatan tersebut mempunyai kelemahan, yaitu tidak memperhatikan unsur ekspektasi dan kebijakan-kebijakan ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan fiskal dan moneter yang diambil. Padahal menurut pendapat dari pakar-pakar LaTeX, unsur ekspektasi memegang peran cukup penting dalam penentuan aktivitas-aktivitas ekonomi. Next.
Karena adanya unsur ekspektasi dari pelaku-pelaku ekonomi, Robert Lucas dan Leonard Rapping mendukung sifat netral uang dan ketidakefektifan kebijakan pemerintah sebagaimana yang pernah dilansir oleh Milton Friedman dari aliran moneteris. Menurut mereka, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi kalau pemerintah mengubah-ubah kebijakannya. Ada kebijaksanaan yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat sudah mendapatkan gambaran tentang dampak kebijaksanaan yang akan dijalankan bagi kesejahteraan mereka. Akibatnya, dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan, masing-masing mereka akan bertindak dengan cara yang sebaik-baiknya agar dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atau menghindari kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak dari kebijaksanaan yang akan diambil tersebut. Next. Kemudian ada implikasi kebijaksanaan dalam aliran lateks yang akan dijelaskan oleh Anissa. Silakan. Implikasi kebijaksanaan dalam aliran lateks kalau pemerintah terlalu sering menggunakan jurus-jurus rahasia. Yang tidak terduga dampak negatifnya ialah runtuhnya kredibilitas perekonomian di masyarakat. Dalam kasus seperti ini, rasanya lebih baik bagi pelaku-pelaku ekonomi tersebut untuk melakukan bisnis di negara-negara yang lebih transparan kebijaksanaan ekonominya. Daripada menghadapi resiko dikeluarkan jurus-jurus rahasia oleh pemerintah di negaranya sendiri, hal seperti ini jelas tidak diinginkan oleh pemerintah manapun di negeri ini. Dengan pola pandangan seperti disebutkan di atas, maka pakar-pakar ratek pada umumnya meragukan bahwa para ahli ekonomi cukup tahu bagaimana masyarakat akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan kebijaksanaan yang dilakukan. Hal ini karena reaksi masyarakat akan sangat tergantung pada ekspektasi mereka. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Lucas, as an advice-giving profession, we are in way over our hands. Kaum ratek, seperti halnya kaum klasik, percaya bahwa perekonomian secara terus-menerus berada pada posisi keseimbangan. Dengan anggapan seperti ini, maka pakar-pakar ratek percaya bahwa teori-teori atau kebijaksanaan apapun untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi tidak pernah komplit. Pro dan kontra dalam aliran lateks. Robert Lucas dalam tulisannya Some International Advance on Output Inflation Trade pada tahun 1973 menjelaskan tentang hubungan antar jumlah uang dengan siklus ekonomi. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, ia menelaah dan meninjau kembali teori trade-offs antara pengeluaran dan inflasi yang dikembangkan oleh Phillips. Dari hasil studi tersebut, Lucas menyimpulkan bahwa hanya perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Akan tetapi, jika perubahan-perubahan tersebut dapat diantisipasi dengan baik oleh pelaku-pelaku ekonomi, dampaknya terhadap output real menjadi nihil. Sebaliknya, justru hanya akan menimbulkan inflasi belaka. Oke, hanya itu saja ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan nanti pada saat Google Meet sedang berlangsung. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.